Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, pada hari ini, hari yang ke-9, kita melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad pada makalah yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isra, makalah yang ke-20. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama bijaksana, khina su'ila, ketika ditanyakan, kaifa anta, bagaimana keadaanmu, ay ala ayyi halin anta, yaitu atas keadaan apa kamu. Waqala, maka menjawab ba'dul hukama tadi, ana ma'allahi, saya bersama Allah, ay al-mutawalli, ana ma'al maula, yaitu saya bersama Allah yang maha kuasa, ay al-mutawalli, yaitu yang mengatur li umurina, pada urusan-urusan kami, alal muwafaqati, yaitu atas menyesuaikan li awamirihi, pada perintah-perintah Allah, wa ma'an nafsi, dan serta hawa nafsu, alal mukhalafati, yaitu melawan limuradatiha, pada kehendaknya atau keinginan-keinginannya, wa ma'al khalqi, dan bersama makhluk, alan nasihati, yaitu atas memberikan nasihat, waya, dan dia nasihat itu ad-du'a'u, mengajak, ila ma fihi as-solahu, pada sesuatu yang ada padanya as-solahu, kebaikan, wan nahyu, dan melarang, amma fihil fasadu, dari apa-apa yang ada padanya kerusakan, wa amad dunya wa ma'ad dunya, dan serta harta dunia, ay mata'iha, yaitu kesenangannya, alad darurati, atas kebutuhan, ay al hajati al lazimati, yaitu kebutuhan yang tetap, yang lazim, allati la mutfi alaha, yang tidak ada pembelaan padanya, tidak ada penolakan padanya. Titik. Makalah ke-20 ini menerangkan 4 hal di dalam menyikapi 4 hal. Menerangkan tentang sikap muslim. Pertama, bagaimana sikap muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semesta alam ini. Maka hendaklah sesuai dengan perintah Allah, sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Sebab Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat diwujudkan ke alam dunia, disebut namanya nikmat ijad. Nikmat namanya imdad, diberikan kelengkapan, fasilitas hidup untuk supaya bisa menggunakannya dengan baik. Diberikan sehat walafiat, semua anggota badannya bisa digunakan dengan baik,
diberikan pakaian, tempat tinggal, makanan, dan kelebihan daripadanya yaitu pendidikan. Semuanya itu harus disyukuri. Mensyukurinya itu wajib hukumnya dengan melaksanakan, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Untuk menggunakan nikmat itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebenarnya Allah tidak butuh kepada misalnya sholatnya seseorang. Karena orang tidak sholat pun Allah tetap menjadi Tuhan. Tapi orang yang harus bersyukur, orang yang butuh kepada nikmat Allah, kepada Allah atas nikmatnya. Orang yang harus perlu diselamatkan nanti di akhirat. Sebab kalau tidak sholat, menurut syariatnya balasannya adalah neraka. Wa wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel untuk orang yang melupakan sholatnya atau menunda-nunda keluar waktu sampai tidak sholat misalnya. Sehingga yang pertama menerangkan terhadap Allah harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara dalil ayatnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah kepada Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan patuh pada orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Kalau dibelokkan dengan dalil namanya ijma, patuhilah ulama. Sebab yang menerangkan Quran hadis itu adalah melalui ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi makhluk. Salah satu di antara rintangan ibadah itu makhluk di sekitar kita. Sehingga orang yang asalnya baik bisa jadi baik karena pengaruhnya. Ada kalanya saudara, ada kalanya keluarga dari istri ataupun anak ataupun suami, sehingga dia sendiri menjadi penghalang ibadah. Ketika orang itu sudah termasuk yang menjadi penghalang ibadah, misalnya lebih senang maksiat, lebih senang hubbud dunia, mencintai dunia daripada akhirat, lebih senang mencintai pangkat dan jabatan daripada beramal untuk akhirat, menjual agama untuk mendapatkan uang misalnya, maka sikap yang pertama membatasi diri bergaul. Yang pertama, supaya selamat dari musibahnya. Yang kedua adalah kalau memang sudah nggak tahan, uzlah, mengasingkan diri dari perbuatan atau tingkah laku yang sudah tercela itu, supaya tidak ikut tercela. Yang ketiga, memberi nasihat. Itu yang dikatakan alan nasihati. Nasihat itu mengajak pada kebaikan. Makanya kalau orang yang memulai bahasa nasihat namanya tausiah, itu orang PKS, supaya memberikan tausiah. Kalau orang NU biasanya mau idzoh hasanah, itu nasihat juga. Kalau si Hasan namanya wasiat. Karena wasiat itu udah dekat gitu ya. Jadi kalau disuruh dipersilahkan menyampaikan wasiatnya, itu bahaya itu ya. Tausiah ataupun mau idzoh hasanah.
nasihat yang baik dengan cara-cara yang baik. Sebab ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya pokoknya agama, tiangnya agama itu dengan nasihat. Dengan cara yang baik. Menasehati presiden itu pun boleh, tapi caranya yang baik. Gimana caranya untuk supaya bisa sampai nasihatnya kepada presiden? Jangan maki-maki. Terus presiden bodoh gitu-gitu misalnya, itu tambah bahaya. Apalagi presidennya Azmi bilang bodoh sekali aja udah masuk penjara 5 tahun. Karena gondok kali dia gitu. Ngaji ada tinggal pergi dia tadi. Pokoknya ngaji ada panggilan. Saya tengok keluar si Azmi, kenceng kali dia. Terus saya berpikir sambil ceramah, kemana si Azmi itu? Mungkin bunyi HP-nya itu. Ada panggilan supaya ngantarkan orang entah ke kuburan entah kemana. Kalau si Hasan pintar. Sandar gitu aja di tiang seolah-olah mendengarkan gitu, padahal mimpi sampai ke Amerika dia. Jam segitu kan enak-enaknya tidur siap subuh itu. Mungkin prinsipnya Hasan enak tidur daripada dengarkan ceramah itu. Ini nasihat juga kayak begini nih ya. Makanya kalau mau tidur dari rumah itu bawa bantal. Ada orang ngaji itu doanya doa tidur. Karena kalau ngaji mau tidur aja. Jadi ngajinya itu bukan doa ngaji. Doa tidur apa San? Doa tidur. Nanti belajar sama Hasan, doa tidur. Yang ketiga, menghadapi dunia. Hawa nafsu dulu yang kedua, yang ketiga tadi makhluk. Hawa nafsu. Bagian daripada penghalang ibadah itu hawa nafsu. Nomor 2 hawa nafsu, nomor 3 makhluk yang merintangi. Hawa nafsu ini yang disebut namanya al-ammaratum bisu, yang memerintahkan kejahatan. Ini orang kafir sama orang ahli maksiat. Ada namanya nafsu lawamah, nafsu yang maju mundur. Maju untuk maksiat, bisa mundur, bisa maju lagi. Misalnya mau ngaji katanya kan. Tidur gitu. Itu nafsu lawamah ya. Ada yang paling bagus namanya nafsu mutmainnah. Kalau sudah semua dihadapkan kepada Allah, senang ataupun tidak senang, musibah atau enggak musibah, tenang aja. Ada misalnya minyak dioplos pun udahlah, suka hati dia lah itu gitu, enggak dipikirkan gitu ya. Enggak terus gimana ini ngisi minyak di mana ini kan gitu. Karena itu beda tingkatannya orang yang sudah sandarannya kepada Allah. Maka terhadap yang nafsu ammaratum bisu tadi harus jihad. Artinya dilawan. Sebab ketika mengikuti hawa nafsu maka membawa kepada arah jalan ke neraka. Tapi ketika menahan hawa nafsu dan menahan hawa nafsu yang memerintahkan keburukan itu adalah wajib fardu ain, maka dia mendapatkan balasannya adalah surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Orang yang takut kepada Tuhannya, sanggup melawan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Tapi sebaliknya, orang yang tidak sanggup melawan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, tidak takut kepada Tuhannya, maka neraka adalah tempat kembali. Sehingga menghadapi hawa nafsu ini dikatakan al-mukhalafah, melawan, tidak mengikuti. Yang keempat adalah dunia. Segala yang ada di permukaan bumi ini yang merupakan hal-hal yang menyenangkan disebut namanya ad-dunya, harta dunia. Semua yang di atas bumi ini yang menyenangkan hawa nafsu, menyenangkan orang, harta, perempuan, emas, perak, kendaraan yang bagus, binatang ternak yang banyak, tanah yang lebar, itu disebut namanya mataul hayatid dunya, apabila digunakan untuk tidak ibadah kepada Allah, tapi digunakan untuk bersenang-senang, untuk berbangga-banggaan, untuk supaya mengejek orang lain, menyombongkan diri, yang intinya bukan untuk ibadah. Ketika kita menghadapi ke situ, maka ajaran ini menerangkan supaya sekedarnya saja mengambil harta dunia gitu. Tapi ketika harta dunia ini digunakan untuk ibadah, mengambil sekedarnya boleh, ada kesempatan mengambil banyak pun boleh, tapi dengan catatan untuk ibadah. Karena sebagian ibadah itu perlu harta dunia. Puasa-puasa kayak gini disuruh sedekah, ada duitnya sedekah, nyumbang. Ada giliran 50.000 keluar sekali nariknya itu. Setengah hari 50.000 sumbangkan. Iya. Iya. Kalau nggak ada uangnya gimana? Makanya perlu gitu. Sebenarnya ketika menginfakkan fisabilillah dalam jalan yang baik, itu pasti Allah mengganti. Sehingga orang yang selalu berinfak sedekah itu lancar rezekinya. Kalau tidak seperti talang. Talang yang mampet, yang buntu, tersumbat, airnya pindah ke tempat yang lain gitu. Itu kiasannya seperti itu. Maka harta dunia yang bukan untuk ibadah itu diharuskan untuk menjauhi, sebab arahnya menuju kepada kesombongan. Makanya dikatakan annamal hayatud dunya la'ibun, bahwasanya kehidupan dunia adalah main-main, walahwun dan melalaikan, wazinatun dan hiasan, watafakhurun bainakum dan bangga-banggaan di antara kalian, watakasurun fil amwali, lomba-lomba banyaknya harta, wal auladi dan kebanggaan anak-anaknya. Nanti anaknya laki-laki syukur, anakku laki-laki, anak kamu perempuan katanya kan. Padahal belum tentu yang perempuan itu tidak baik. Kadang-kadang perempuan yang lebih baik, orang laki-lakinya, anak laki-lakinya jelbau. Itu gitu ya. Ini istilah Medan itu, orang Jakarta nggak tahu itu. Ya. Jadi laibun walahmun, permainan
Ini karena tidak digunakan untuk ibadah. Tapi kalau digunakan untuk ibadah, maka dibolehkan. Boleh kamu punya harta lumayan, banyak pun boleh. Tapi jangan lupa untuk ibadah kepada Allah. Punya mobil dipakai untuk ngaji, diantarkan ustadznya mau ngaji kemana, dengan memang niat di hatinya, bukan karena kebetulan saja, diniatkan. Kalau sudah diniatkan itu nilainya lain. Berarti mobilnya itu baik untuk kepentingan ibadah. Ada orang hamil tua minta tolong, ya antarkan aja. Misalnya si Doni bisa bawa mobil, ngantarkan orang hamil tua itu. Rupanya nggak usah mundur dia, maju aja dia. Karena belum lihai kali, bisa jalankan aja, mundur nggak bisa. Hasan lebih parah lagi. Tiap hari Minggu jadi kiai dia. Karena saya supirnya, dia sebelah saya gitu. Makanya saya kerja, dia tidur gitu. Namanya kiainya gitu. Tapi mana tahu nanti tiba-tiba si Hasan beli mobil gitu. Mobil beton, bukan mobil-mobilan gitu. Ya. Kala Azmi, ya kan? Mana tahu, silakan punya mobil untuk ibadah, tapi potongan Hasan ini punya mobil, kurasa orang lewat pun nggak kenal aku ya gitu. Berdosa aku kayak gitu. Makanya Allah nggak ngasih. Itu untuk kemaslahatanmu gitu. Sekarang bisa menjalankan mobil si Hasan, tapi didorong dari belakang gitu. Tapi sepanjang ini belum pernah dia dorong, masih duduk manis dia. Dulu saya pernah dorong, mau baca zikir bersama di sana dekat Aceh itu, yang pangkalan-pangkalan itu, Pangkalan Berandan. Kalau si Hasan kan ke Pangkalan Susu. Di situ begitu mau berangkat, mogok mobil kawan. Saya pakaian putih-putih itu. Gimana ini Ustadz katanya kan? Jadi gimana katanya? Bisa Ustadz sorong katanya. Di depan itu yang galeri itu, Supratman itu ya, nyorong saya. Ditengok tukang becak, saya disuruh minggir. Udah Pak, biar saya yang nyorong, katanya kan. Dua orang nengok saya, ini kayaknya Ustadz kok disuruh nyorong gitu. Rusak kali kok, namanya Bambang, rusak kali kok Bang ya katanya. Ya nggak sengaja saya Ustadz katanya kan. Dia korek. Jadi sebentar nyorong tapi ya berkeringat juga lah, orang sendirian. Jalan dia di sorong tukang beca itu baru masuk Pak katanya kan. Saya mau kasih duit 5.000, dia nggak usah Pak, lillahi ta'ala katanya kan gitu. Tukang beca aja lillahi ta'ala. Kalau si Hasan gitu minta itu 10.000 itu. Dia bilang semua pakai uang katanya. Mana tahu nanti bawa mobil kayak gitu, nggak usah gurunya disuruh nyorong, cari orang tukang beca itu ya.
Sampai tukang becak punya kebijaksanaan. Rusak kali Kombang tak bilang gitu. Nggak sengaja saya Ustadz kan. Jadi intinya tadi zuhud itu dalam kaitan dengan ini untuk orang awam bukan meninggalkan harta secara keseluruhan. Sebab zuhud meninggalkan harta secara keseluruhan itu tingkatan orang-orang yang sudah tidak memperdulikan harta dunia. Sudah ingat akhirat terus. Kalau itu diajarkan untuk kita orang awam ini nggak bisa. Gimana mau meninggalkan harta dunia? Untuk nafkah istrinya, untuk menyekolahkan anaknya, menguliakan anaknya, untuk uang kantongnya sendiri gitu. Karena itu ada satu penjelasan ulama tentang zuhud yang dalam kitab Kifayatul Atqiya, az-zuhdu faqdu alaqatil qalbi bil mali wa laysa huwa faqdul mali. Zuhud itu tidak menggantungkan hati dengan harta. Bukan berarti tidak punya harta. Hatinya tidak menggantungkan pada harta. Tapi bukan berarti tak punya harta. Punya harta pun kalau hatinya tergantung pada dunia, ya enggak zuhud. Tidak punya harta, hatinya menggantungkan dunia, tamak misalnya, ya enggak zuhud gitu. Kalau inilah definisi bisa dilakukan buat orang yang berilmu. Tidak menggantungkan hatinya kepada harta dunia, bukan tidak berarti tidak punya harta gitu. Kalau misalnya meninggalkan harta dunia semuanya, diperlakukan misalnya di Medan ini untuk anak muda nggak sanggup. Ditanya uang antaran bingung. Misalnya si Hasan sering bonceng anak orang, panggil bapaknya. Nak, kok sering bonceng anak saya? Apa sudah ada uang antarannya? Katanya kan. Ada tabungan saya Pak 500.000 katanya. Kata yang nanya, itu bukan tabungan, itu uang kantong katanya kan. Jadi tabungan itu 100 juta gitu. Kamu udah ada berapa puluh juta? Inilah baru 500 katanya. Ditambahi 20 ini ongkos pulang. Jangan balik-balik ya. Gara-gara salah memahami harta itu tadi. Salah memahami zuhud gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan orang awam gitu. Memang zuhud itu adalah merupakan satu hal yang solusi yang baik. Allah menjelaskan fala tahurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia, itu sementara. Lihat kelihatannya saja indah, tapi enggak lama seperti daun yang asalnya hijau kemudian menguning dan kemudian kering. Sudah enggak bisa dipakai lagi gitu. Maka menghadapi harta dunia, yang pertama boleh ngambil secukupnya saja. Yang kedua boleh mengambil yang banyak atau sedang, tapi untuk kepentingan ibadah. Ini kuncinya tadi, untuk kepentingan ibadah gitu. Makanya tadi saya agak kurang sehat, saya ingat Ibrahim. Maunya yang gantikan Ibrahim biar berbunyi mulutnya dia. Biar gak diem aja dia. Hasan udah saya tanya, tadi saya ngantuk khutbah mau ceramah, ngantuk kali saya Hasan gitu. Kamu gantikan separuh aja. Ketawa dia. Separuh kamu, separuh maju, nanti pertengahan berhenti. Gak bisa Pak Yai katanya. Ini
penjelasan yang 4 itu tadi. Kita lanjutkan pada makalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna. Makalah yang ke-21. Ihtaro memilih ba'dul hukama'i, sebagian ulama yang bijaksana, arba'a kalimatin, 4 kalimat, ay arba'a jumalin, yaitu 4 kumpulan min arba'ati kutubin, dari 4 kitab Allah, samawiyatin, yang dari langit, minat Taurati, dari kitab Taurat, yaitu yang isinya dalam penjelasan ini, man radhiya bima a'tallahu, siapa yang ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, minar rizki, dari rizki, istaroha, maka menjadi tenang, istaroha, maka menjadi senang, aisara ta'abuhu zahiban, yaitu menjadi capeknya itu hilang, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal injili, dan dari kitab Injil yang masih asli, sebab Injil sekarang itu udah nggak asli lagi, mana Injil bahasa Indonesia bro. Man hadamas sahwati, siapa yang meninggalkan syahwatnya, maksudnya keinginan-keinginan yang tidak baik, bukan syahwat mau ketemu sama istri gitu, bukan, itu hancurlah si Najri. Iya. Kalau tinggalkan syahwatnya, makan kapur barus lah. Aiman taroka, yaitu siapa yang meninggalkan mustaqatin nafsi, hal-hal yang dirindukan oleh hawa nafsu, azza, maka kuat, aisoro kawiyan, yaitu menjadi yang kuat, orang yang kuat, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa minaz zaburi, dan dari kitab Zabur, man tafarroda, siapa yang mengasingkan diri, binafsihi, dirinya, wa bimalihi, dan dengan hartanya, anin nasi, dari manusia, naja, yaitu selamat, ay kholaso, yaitu selamat, minal halaki, dari kehancuran atau kerusakan, wa ba'uda anhu, dan jauh darinya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal furqani, dan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu termasuk dinamakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Man, barang siapa, hafidhul lisana, yang menjaga lisannya, mimma la faidata fihi, dari hal-hal yang tidak ada faedahnya, wa mimma la yu'taddu bihi, dan dari apa-apa yang tidak dianggap dengannya, salima, maka selamat, ay kholaso, yaitu selamat, minal afati, dari segala penyakit atau mara bahaya, di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ahabbul a'mali, paling amalan-amalan yang paling dicintai, ilallahi, bagi Allah Ta'ala, hifdzul lisani, yaitu menjaga lisan. Rawahu, meriwayatkannya Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Warwiya, dan diriwayatkan, sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi,
Al-afiyatu keselamatan, asharatu ajza'a ada 10 bagian. Tis'atun fisumti yang 9 pada diam, pada sikap diam. Wal asiru dan yang ke-10 fil uzlati dalam uzlah, mengasingkan diri anin nasi dari manusia. Rawahud Dailami, meriwayatkannya Imam Dailami. Di antara yang diwajibkan bagi orang mukallaf mempercayai dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab. Ada kitab samawi, kitab-kitab yang bersumber dari langit, yaitu dimulai dari kitab Zabur, Injil, Quran, dan kemudian Taurat. Kita wajib mengimani, tidak boleh tidak beriman, tapi yang asli, Injil yang asli, Zabur yang asli. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa. Di dalam penjelasan ini ada 4 hal yang dipilih oleh seorang ulama. 4 hal ini bersumber dari kitab samawi, kitab dari langit, yaitu yang pertama dari kitab Taurat, siapa yang ridho dengan pemberian Allah maka tenang hatinya. Qanaah, menerima rizki dari Allah seberapa saja, tetapi tidak menafikan usaha. Usaha tetap pasang usaha, tapi hatinya dipasang qanaah, menerima. Tidak menjadi orang yang sakhito, tidak senang atau benci. Ridho dengan ketentuan Allah. Sebab Allah sudah mengatur, ada orang yang enggak punya harta, ada yang punya harta, ada yang kaya, supaya kehidupan ini berjalan. Kehidupan di dunia ini, kalau semuanya kaya, siapa yang jadi pembantu? Kalau semuanya pintar, siapalah yang belajar? Kalau semuanya enggak tahu, siapa yang ngajar? Semuanya miskin, siapa yang jadi bos? Karena itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu diberikan rizki oleh Allah, maka diberikan dasarnya sikap qanaah. Karena siapa yang qanaah, hatinya tenang. Tapi bukan berarti tidak usaha. Sebab Nabi bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliq." Beramallah, berusahalah, segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kita pun kadang nggak tahu kok bisa lah ikut ngaji, padahal di lingkungan kita itu brengsek semua gitu. Tapi kita bisa ikut ngaji. Ada deh di lingkungan orang yang nampaknya baik-baik, tapi nggak bisa ikut ngaji gitu. Saya misalnya dulu di lingkungan ada yang baik dan ada yang tidak baik. Di lingkungan yang tidak baik itu kelihatannya seperti setengah mustahil saya bisa jadi ustadz gitu. Tapi karena Allah menentukan, maka kerjaan yang dipilih semua nggak dapat. Tiba-tiba disuruh ngajar sama Kiai Maimun Zubir, ngajar kamu ya katanya kan. Saya langsung berpikir kemungkinan kerjaan saya ini ngajar gitu.
Kalau dari sisi kepandaian, saya punya kepandaian menjahit. Menjahit betul-betul, bukan menjahit mata. Ya, tahu si Hasan. Ya. Waktu ngajar di pesantren bawa gunting sama meteran. Sampai kawan saya itu curiga. Kok nggak gunting katanya. Iya, nanti kalau saya nggak diterima ngajar, saya mau jahit. Jahit itu nggak ada duitnya, aku mau jadi bosnya, saya bilang itu. Dia bilang, aku nggak mau jadi penjahitnya, aku jadi bosnya, saya bilang itu. Rupanya nggak ke situ. Pada saat tertentu saya itu didatangi orang untuk menjahit dan saya terima jahitan itu. Maka saya masih kecil, anak-anak saya baju-bajunya kalau hari raya saya jahitkan semua sendiri. Saya jahit sendiri gitu. Caranya saya pergi ke mall bawa tulisan sama kertas, gambar model yang sesuai gitu. Besoknya sudah jadi baju gitu. Jadi nggak belajar saya, otodidak. Jahit pun nggak belajar. Saya nengoki aja sama kawan saya yang kerjaannya jahit. Makanya nyupir itu pun saya nggak belajar. Karena diejek sama si Ali Akbar suruh nyorong mobil, nggak lama saya beli mobil. Saya pamerkan lah musang-musing di pesantren itu. Siapa itu, berani kali dia musing-musing di pesantren. Dia mobilnya jelek katanya kan. Ustadz Muhyiddin itu. Oh, bisa nyupir dia ya katanya kan gitu. Terus disalami saya. Dia pandai bawa mobil, itulah Buya Ejek aja katanya. Nyupirlah saya, saya bilang gitu. Itu diantaranya. Tetapi Allah nggak menghendaki ke situ. Kalau seandainya saya pada saat itu ada kesempatan jadi supir sodako saya. Jalan pelajar Sambu. Saya udah sering-sering nengok-nengok gimana ini bisa masuk sodako ini katanya. Tapi nggak dikasih kesempatan. Dikontrol sama tuan guru itu, kalau deket-deket mobil kayak gitu disuruh pulang. Mana Pak Muhyiddin? Ke sana nengok-nengok mobil gitu, suruh pulang katakan. Gitu. Karena nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Karena itu kullun muyassarun lima khuliq, segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Walaupun siapa saja kalau ditakdirkan baik, payah meninggalkan kebaikan itu. Tapi kalau memang ditakdirkan nggak baik, ya walaupun yang mendidik itu malaikat Jibril, itu nggak jadi. Nabi Musa dididik sama Fir'aun, jadi nabi. Karena takdirnya ke situ. Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang dididik Jibril itu enggak jadi. Musa Samiri. Tapi Musa yang dididik Fir'aun jadi nabi mursalu. Itu menerangkan bahwa sudah ada ketentuan takdir Allah. Tapi orang berusaha dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Nggak nyangka misalnya si Rojak bisa ngaji gitu. Misalnya pergaulannya pun entah siapa-siapanya itu gitu. Tapi bisa ikut ngaji, kalau ada waktu ngaji, entah dimarahi istrinya entah enggak. Kalau si udah dipukul si Doni. Orang ngaji kok dipukul. Rusak kali itu. Itu yang pertama, yaitu qanaah dengan rezeki. Sekali lagi saya ulangi, tidak menafikan usaha, ikhtiar gitu ya.
Nanti salah pemahaman kamu nggak mau kerja lagi. Nomor 2 dari kitab Injil, siapa yang meninggalkan keinginan hawa nafsu menjadi kuat. Kuat imannya, kuat agamanya, kuat akidahnya, kuat sosialnya, dunia akhirat. Sehingga jihad melawan hawa nafsu itu hukumnya wajib. Sebab banyak sekali gangguan hawa nafsu itu menyebabkan kesesatan, penyimpangan. Perwira tinggi bisa menang melawan musuh nyata, tapi kalah menghadapi hawa nafsu. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Roja'na min jihadil akbar ilal jihadil asghar." Kita ini pulang dari min jihadil asghar ila jihadil akbar, pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, ini perang kan sudah besar, apa ada perang besar lagi? Ada, perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu di badan kita. A'da aduwuka an-nafsu. Yang paling memusuhi kamu, musuh itu musuh hawa nafsu. Makanya dihadapkan melawan hawa nafsu sulit gitu. Dari kitab Zabur, siapa yang mengasingkan diri selamat. Mengasingkan diri itu dalam bahasa tasawuf disebut uzlah. Uzlah. Makanya lanjutannya dikatakan bahwa sebaik-baiknya amal ibadah itu menjaga mulut. Menjaga mulut bisa salah satunya diantaranya tidak berkumpul sama orang-orang yang jahat. Makanya uzlah ada 2, uzlah dari nafsu dan uzlah dari keadaan yang tercela. Ketika masyarakat di lingkungannya itu banyak kemungkaran, kemunafikan, kekufuran, kefasikan, kejahatan, maka sebaiknya uzlah. Paling tidak minimal tidak bergaul dengan mereka. Kedua, mengasingkan diri supaya selamat dari musibahnya, selamat dari kejahatannya. Ketika sudah uzlah, maka tekun beribadah. Sebab uzlah itu dimaksudkan supaya selamat dari musibah keadaan-keadaan yang tercela tadi, supaya yang kedua adalah tekun tenang dalam beribadah. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau memang tahan dia menghadapi kesulitan-kesulitan bersama masyarakat luas, itu lebih baik enggak uzlah kalau tahan. Kalau orang yang diperlukan di lingkungan masyarakat malah tak boleh uzlah, nggak boleh meninggalkan masyarakat luas karena dia dibutuhkan oleh mereka untuk memberi nasihat, untuk pengajian dan sebagainya. Maka ketika orang sudah nggak sanggup, ya uzlah boleh. Maka dikatakan adalah siapa yang uzlah naja, selamat. Selamat dari kesulitan-kesulitan yang disebabkan dari kemaksiatan dan sebagainya. Minimal saat sekarang ini uzlah itu tidak bergaul dengan mereka. Bukan uzlah terus bikin gubuk di sungai si biru-biru gitu. Wasilah doni gitu ya. Don saya mau uzlah katanya. Misalnya. Siapa yang bilang mau uzlah? Si Nazri katanya kan. Kenapa mau uzlah? Udah lingkungannya udah nggak bagus. Aku pun dimarahi aja katanya. Misalnya uzlah 1 bulan gitu misalnya ya. Nggak terus menerus uzlah.
Karena manusia itu makhluk sosial, harus berkumpul dengan orang banyak. Kalau memang tahan, itu lebih baik. Syukur-syukur bisa memperbaiki. Orang yang tingkatannya wali besar, itu malah memang sengaja untuk berkumpul sama ahli maksiat untuk memperbaiki. Kalau umumnya wali lebih senang menggarap, memperbaiki santri-santri, orang-orang supaya baik, yang sudah baik diperbaiki supaya terus-menerus dalam kebaikan. Seperti contohnya Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Itu kiai dan wali dengan jalur ulama. Memang dia ulama. Terus ada namanya Gusmi Kiai Hamim. Dia dakwanya itu ke tempat maksiat. Pakaiannya pun disesuaikan dengan misalnya tempat judi, ya pakaiannya gimana tempat judi. Enggak pakaiannya judi terus pakai baju putih, terus pakai lubi, pakai surban, bukan kayak gitu. Ya, disesuaikan. Tapi dia ikut main judi tapi semua dikalahkan. Nggak pernah menang yang lain kalau dia ikut. Giliran waktu sholat dia sholat. Kalau kamu menang ayo ikut sholat, katanya kan. Akhirnya ikut sholat. Berapa kali ikut sholat dikasih tahu, sebenarnya aku judi itu nggak suka. Tapi kalau kamu mau menang ikuti saya main sholat, katanya kan. Setelah sholat diajari, udah kamu berhenti ya main judi, nanti saya kasih cara untuk cari uang. Sudah banyak yang berhenti dari main judi. Maka membingungkan. Memang dari kecil terkenal wali dan yang aneh-aneh. Pernah katanya hilang di sungai. Yang menjaga orang dalamnya itu lari. Karena takut menanggung jawabi anaknya kiai hilang. Kemudian berapa hari kemudian balik lagi dia. Rupanya Gusmi itu sehat walafiat biasa. Pembantunya, kau nggak usah pulang karena aku sebenarnya tempo hari naik ikan, katanya kan. Disuruh Nabi Khidir, katanya kan. Nah, jadi modelnya kayak gitu sudah. Kalau si Hasan kan enggak. Orang biasa dia, ya. Setan enggak. Malaikat pun enggak gitu ya. Wali pun jauh. Makanya kalau tidak sampai tingkatan bisa bergaul dengan kemaksiatan, sebaiknya uzlah, mengasingkan diri. Tapi kalau bisa tingkatannya sanggup, ya enggak apa-apa. Masuk ke situ untuk memperbaiki mereka. Tapi berat sekali. Misalnya kayak si Najri gitu mau memperbaiki mami-mami yang di mana Canang sana, mau ditobatkan gitu. Masuk sana sekali nggak pulang dia. Enak di sini kan katanya. Macam mana nggak enak dikerumuni perempuan-perempuan terus, nggak pulang si Nazri. Diumumkan Nazri hilang, dicari polisi, rupanya di situ. Polisinya pun senyum-senyum, di sini rupanya gitu. Udah gila ini, diumumkan hilang kok di sini katanya. Itu diantaranya cerita-cerita yang bisa jadi kenyataan. Al-maqalatul apa? Mana tadi? Al-afiyatu asyaratun gitu ya. Itu tadi masalah uzlah sudah saya terangkan. Kebaikan, keselamatan itu 10.
Yang kesembilan, diam. Diam itu adalah banyak kebaikannya, sampai dibilang di sini ada 10. Karena cakap itu ada yang membahayakan, ada yang separuh membahayakan, separuh ada manfaatnya, ada yang tidak membahayakan. Ketika cakap itu membahayakan, lebih baik diam. Ketika cakap yang tidak berguna, lebih baik diam. Tapi kalau masalah-masalah yang harus disampaikan, haram diam. Perlu amar ma'ruf nahi mungkar, ya harus dicakapkan, nggak boleh diam. Ada kemungkaran yang harus disampaikan, diamnya haram. Maka dalam hadis Nabi, idza dhaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Kalau banyak kemungkaran bid'ah, orang alim diam saja, maka orang alim itu dapat laknat Allah. Wajib cakap, wajib menerangkan, itu sesat misalnya. Jadi diam masalahnya di sini adalah masalah yang memang tidak berguna cakap itu, cakap yang tidak berfaedah, atau ada faedahnya, ada enggak faedahnya. Ditimbang-timbang ketika banyak bahayanya, bagus diam. Diam itu banyak sekali kebaikannya. Di sini dikatakan yang kesembilan itu diam. Berarti diam itu mempunyai banyak kebaikan. Di antaranya pertamanya, diam itu ibadah. Makanya diamnya orang yang berpuasa itu disebut tasbih. Sumtus shaimi tasbih. Apalagi kamu ngaji, pahalanya udah banyak kali nih. Udah ngaji, sholat tarawih. Siap hari raya, maulah kamu udah gak sholat lagi. Udah banyak kali pahalamu, tapi itu sesat ya. Yang kedua, diam itu adalah hiasan orang alim. Yang lalu dikatakan zinatun lil alimi. Orang alim itu pendiam gitu. Kalau ditanya baru memberikan jawaban. Makanya kayak si Hasan diem aja itu, antara alim atau bodoh gitu ya. Di antaranya lagi, diem itu adalah haibah, kewibawaan. Makanya orang yang pendiam itu wibawa dia. Kalau banyak cakapnya bacot, nggak wibawa ya. Apalagi kayak perempuan gitu ya, semua dikomentari. Keempat, diam itu khisnun, artinya seperti tameng. Nomor 5, diam itu tidak butuh alasan manusia. Nomor 6, ini yang agak lucu, memberikan istirahat malaikat yang menulis. Kalau diem aja kan malaikat nggak nulis. Kalau amal baik ditulis baik, kalau amal buruk ditulis buruk. Ini diem aja. Malaikat yang menjaga ini banyak istirahat. Makanya diem itu ngasih istirahat malaikat. Kalau maksudnya bukan untuk zikir gitu. Kalau yang zikir itu ya lebih baik zikir. Yang menuju satrun li uyubihi, menutupi aibnya, karena buat orang bodoh diam itu menutupi aibnya. Yang nomor 8, wasilatun ilal jannah,
Diem itu satu perantara menuju ke surga. Yang ke-9, diem adalah penjaga dari neraka. 9 dalam diem, yang ke-10 uzlah. Capek saya mencari yang ke-9 itu tadi. Di manalah kitabnya ini gitu. Udah lama-lama dicari dapat. Makanya enak ngaji kan mendengarkan gitu aja, menulis gitu. Kalau yang guru ini banyak mutola'ah. Tengok sana, tengok sini, siang malam. Kadang sambil tiduran pun mikir apalah maksudnya gitu. Kalau si Azmi kan enggak, mikirnya kalau daerah sana banyak sewa apa enggak gitu kan. Itu dia. Oh sana dia dekat karaoke Inul gitu. Ya. Oh situ banyak sewa situ. Makanya dia terus pasang umpan gitu. Yang berikutnya al-maqalatu, satu lagi ya. Sebenarnya agak kurang sehat saya, tapi karena ngaji disehat-sehatkan. Ke-22 wal maqalatu tsaniyatu wal isruna an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wallahi mabtulitu, demi Allah saya tidak diuji, diberikan ujian, bibaliyatin dengan ujian, illa wa kana lillahi, kecuali adalah hak Allah alayya pada saya, fiha dalam ujian itu. Aitil baliyati, yaitu ujian itu. Hak Allah memberikan ujian pada makhluknya, yaitu arba'uni amin, 4 nikmat. Ujian itu pun ada 4 nikmatnya menurut penjelasan ini. Awaluha Islam takun, yang pertamanya ketika tidak ada, aitil kalbaliyatu, ujian itu fidini dalam agama saya. Fa innal imtihana, sesungguhnya ujian fiddini dalam agama, a'zamu lebih besar minal imtihani, daripada ujian fil badani di badan, wal mali dan harta. Wasani idza lam takun al baliyatu a'dzama minha, apabila tidak ada ujian itu lebih besar daripada ujian itu, ay min tilkal baliyati, yaitu dari ujian itu, allati asobatni, yang menimpa pada saya. Wasalisu, yang ketiga, izlam takun muharramar ridho, jika ujian itu menghalangi ridho, ay mamnu ar-ridho, yaitu dihalangi ridho kepada Allah, biha dengan ujian itu, ay bitilkal baliyati, yaitu dengan ujian itu. Warabi'u, dan yang keempat, anni, sesungguhnya saya arju, memohon, mengharapkan as-sawaba, pahala, alaiha, atasnya, ay tilkal baliyati, yaitu pada ujian itu. Artinya di dunia ini adalah tempat ujian. Baik dan buruk itu sebenarnya ujian, karena Allah menjelaskan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kalian kebaikan dan keburukan. Kadang-kadang diuji kebaikan itu enggak sukses. Cobalah kamu misalnya tiba-tiba kamu jadi orang kaya gitu, pasti enggak ngaji. Terus kamu ngejek lagi, udah enggak ngaji, ngejek. Orang ngaji itu miskin-miskin itu katanya kan. Makanya ngaji katanya. Berarti enggak tahan diuji kemewahan. Diuji keburukan banyak yang tahan, tapi hakikatnya itu dikembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya mohon kepada Allah supaya ujiannya diberhentikan, karena belum tingkatannya. Kalau orang-orang tingkatan sufi tingkat tinggi tambah senang diuji, karena katanya ketika diuji itu Allah sedang
menguji saya berarti senang kepada saya gitu. Nah, kita kalau diberikan ujian supaya berhenti. Dalam makalah ini dari Sayyidina Umar menjelaskan ujian itu hak Allah. Tapi ada 4 kenikmatan. Yang pertama, ketika ujian itu bukan masalah agama. Artinya masih bisa sholat. Sholat tidak dilarang. Apa ada sholat dilarang? Ya ada. Kalau kerja di tempat orang non muslim ketat kali, nggak boleh sholat Jumat. Itu ujian dalam agama. Kerja di Vatikan sana, nyuci piring bekas babi, ujian dalam agama. Itu berat. Kita alhamdulillah kalau ujian nggak dalam agama. Makanya dikatakan masih ada kenikmatannya. Yang kedua adalah ujiannya tidak lebih besar. Artinya masih bisa ditanggulangi. Berarti ketika Allah menguji berarti menunjukkan senang. Yang ketiga, ujian itu tidak menghalangi ridho kepada Allah. Mencari ridho Allah. Dan tidak menghalangi mendapatkan ridho Allah. Artinya tetap ridho atas keputusan Allah, ridho atas ketentuan Allah, tetap bisa, sehingga ketika mendapatkan ridho, ketika ridho dengan ketentuan Allah, dia dapat ridho Allah. Maka disebutkan man radhiya falahur ridho, siapa yang ridho ketentuan Allah maka dia mendapatkan ridho Allah. Wa man sakhita kana alaihi sakhtu, siapa yang tidak senang, benci atas ujian maka mendapatkan murka Allah. Termasuk puasa ini ujian gitu. Kemudian yang keempat, mengharapkan ujian itu ada pahalanya. Setiap apa yang diberikan ujian Allah Ta'ala itu ada balasannya. Ada kalanya ujian itu kalau orang mukmin merupakan peringatan. Ada kalanya supaya dihapuskan dosa-dosanya. Makanya orang sakit itu ketika rela dengan sakitnya itu dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Walaupun kayak gitu jangan minta sakit ya. Karena dihapuskan dosanya itu bisa bertaubat, bukan cara sakit gitu. Sehingga disebutkan dalam hadis itu, kalau orang itu soleh kemudian kena duri, dengan kena durinya dapat ujian dari Allah, itu memberikan ampunan pada orang itu dan memberikan tambahan pahala. Sehingga ketika dapat ujian itu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala kalau ridho. Kalau tidak ridho maka Allah tidak senang gitu. Ini makalah yang ke-22. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau masuk lagi ditambah. Kalau dibaca saja cepat, tapi kamu nggak paham. Saya aja yang paham. Jadi yang ngajar saja paham, yang dengarkan nggak paham. Tapi Azmi minta supaya dibaca aja, karena dia udah pintar. Dibaca aja saya lebih senang katanya kan, si Azmi. Oh ini pintar si Azmi ini. Jadi kalau nggak diterangkan pun bisa. Jangan-jangan belum dibaca sudah bisa dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.